Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Halo Lampung, dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan. Kami masih membuka line telepon di 0721785666 serta di 0721799930, dan tayangan ini juga live streaming kami siarkan di www.radarlampung.co.id. Ya, baik, kita sudah terima telepon tadi Pak Jauhari di Bandar Lampung sudah bergabung, terima kasih. Ya, saya ke Pak Yusuf Kohar tadi, ini dia menanggapi apa yang Anda sampaikan Pak Yusuf. Aturan jelas, tapi penindakannya tidak dilakukan dengan jelas begitu. Nah, tanggapan Anda? Ya, memang menurut saya penindakan itu yang kurang jelas kan. Siapa yang kalau nanti dikatakan Polantas ngelak juga kan. Semestinya siapa yang ini? Kadang izinnya dari KIR, yaitu Dinas Perhubungan kan. Dinas Perhubungan pun Dinas Perhubungan kabupaten kota. Nah, mengeluarkan izin yang berbeda-beda kan. Kalau dulu kan sama, seragam. Semua izin itu dikeluarkan secara seragam. Oke. Baik, ya sebelum dilanjutkan kita angkat penelpon lagi. Sudah ada Pak Yanto, sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Yanto di Metro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Nah, kalau saya Pak, itu cuman singkat aja Pak. Kembali kepada pejabat yang moral dan akhlaknya Pak. Ya, yang saya ini nggak habis pikir, udah pejabat mencari kekayaan untuk mengasihi anak istrinya, baik itu ngasih motor itu dengan cara yang tidak. Mohon dipersingkat Pak Yanto. Ya, itu tadi Pak. Ya. Kembali kepada moral dan akhlaknya masing-masing, itu aja. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Yanto di Metro. Dan di belakangnya ada Pak Ginting di Bandar Lampung. Mohon singkat saja Pak, silakan. Saya begini aja, saya nitip pesan dengan Bapak Rampat itu, khususnya Bapak DPD Pak. Jadi percepatan pembangunan daerah tertinggal ini jangan seperti kejadian di daerah timur sana, seperti Ibu Olaude sama Bangkar itu. Percepatan pembangunan daerah tertinggal itu menjadi objek bagi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, yang akhirnya merangsarakan rakyat, yang dimakan duit rakyat, semua dari rakyat. Tolong Bapak DPD, itu aja pesan saya, jangan menjadi objek percepatan pembangunan daerah tertinggal. Percepatan itu dari eksekutif, legislatif, semuanya itu. Terima kasih ya Pak Ginting. Itu harapan saya, itu saya cuma nitip. Oke, baik, terima kasih Pak Ginting dari Bandar Lampung. Kami sudah bisa menangkap apa yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Ada dua penelpon, Pak Yanto di Metro, Pak Ginting Bandar Lampung. Saya ke Pak I, silakan. Ya, saya terima kasih kepada saudara-saudara. Jadi saya akan menanggapinya begini. Katakanlah tadi mengenai penindakan ya. Kita kan juga ada yang namanya jembatan timbang. Saya dari DPD sudah menyarankan dari awal, kalau memang jembatan timbang itu difungsikan, MST kita itu 8 ton. Betul Pak ya? Iya. Kalau MST itu 8 ton, turunkan di jembatan timbang itu. Ini baru yang namanya penegakan. Tetapi memang selama ini itu tidak terjadi. Kenapa? Nah, ini kalau soal kenapanya ini yang memang kita tidak paham itu. Gitu. Makanya di dalam pengawasan kita tentang jalan itu bukan hanya sekedar konstruksi, tapi memang semuanya yang kita kaji. Nah, makanya saya katakan dari tadi, begitu ini terjadi, Departemen Perhubungan kita panggil, PU kita panggil, ini juga sama. Karena tidak satu pintu tadi akan terjadi saling lempar. Begitu juga kepolisian. Gitu. Maka saya mengharapkan Pak, penegakan hukum ini penting sekali. Selagi ini tidak terjadi, kondisi jalan kita tidak akan pernah bisa baik. Itu. Baik. Itu, yang terpenting itu. Ya, yang kedua, Pak Ginting ya. Pak Ginting ya, masalah ini, Pak, mari kita bersama-sama. Saya selaku DPD dari Provinsi Lampung, bagaimana kita mulai belajar mengawal terhadap pembangunan ini. Walaupun DPD secara wewenang memang belum begitu, tetapi kami sudah bersinergi kepada stakeholder yang lain. Di dalam pengawasan kami akan selalu berikan pengawasan, termasuk semua yang ada di bidang kami, Komite 2, ini kita lakukan di dalam pengawasan, dan ini kita laporkan. Dan ini kita pantau sampai ke bawah. Ini yang terpenting itu. Oke, baik Pak. Sarkowi mungkin ada tanggapan, silakan. Iya, saya terima kasih juga dari DPD bahwa kita selalu mulai sekarang ini meningkatkan koordinasi yang baik. Ya. Memang di dalam di lapangan seperti ini sepertinya tidak sinergi antara beberapa pihak atau stakeholder yang terkait tentang pemanfaatan jalan ini. Pemanfaatan jalan ini bisa berupa
bagian-bagian jalan. Untuk konstruksinya sendiri ya dalam penggunaan muatan sumbu terbesarnya masih masalah. Lalu juga ruang milik jalan itu sendiri yang belum masyarakat belum mau memahami sehingga akan mengganggu lalu lintas atau mempercepat kerusakan bagian-bagian jalan itu. Untuk itulah kita sebenarnya sudah lama tapi kita akan meningkatkan lagi masalah koordinasi yang intensif. Kita ada forum lalu lintas angkutan jalan di Pemda ini dan masyarakat bisa memasukkan saran-saran masukan untuk itu dan akan kita bahas di situ. Lalu kita akan mengadakan mulai Juni ini uji layak fungsi jalan dengan timnya dari Polantas, dari Dishub maupun dari Bina Marga sendiri. Di samping itu kita sebenarnya ada yang namanya menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 22 2009 yaitu Rencana Umum Nasional Keselamatan. Itu juga beberapa stakeholder berbuat apa, seperti Bina Marga bagaimana membuat jalan yang berkeselamatan, termasuk yang banyak lubang-lubang di jalan itu. Dan termasuk juga dengan Pemda. Bagaimana kita menertibkan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan, sehingga nanti lalu lintas seperti yang dikeluhkan tadi. Sebenarnya dengan 272 itu sebenarnya asal masyarakat tertib, pemanfaatan bagian-bagian jalan itu tidak masalah. Bukan tidak masalah, agak sedikit masalah soal kelancaran lalu lintas maupun kerusakan jalan. Seperti tadi masalah ini nanti seperti disampaikan tadi ya bagaimana kita sama-sama saling mengingatkan, ya, tidak boleh juga saling salahkan kita untuk perbaikan ya mulai dari diri kita lah, ya, termasuk dari kami juga. Oke, baik. Saya ke Pak Yusuf. Kalau tadi dikatakan Pak Ginting pembangunan daerah tertinggal itu jangan sampai menjadi objek kekuasaan. Nah, menurut Anda seperti apa, Pak? Saya setuju. Memang yang namanya kemiskinan, daerah tertinggal jangan dijadikan seremonial. Tapi itu betul-betul memang tujuan kita untuk dibangun supaya terbuka dan di daerah itu jangan terisolasi. Nah, kalau misalnya diseremonialkan seolah-olah ada peringatan apa, perayaan apa, peresmian apa. Nah, ini tujuannya tidak tercapai. Nah, kalau bisa memang perencanaannya di situ harus dibuka jalan, buka jalan. Kan itu. Kalau listriknya nggak ada, bangun listrik. Kalau sekarang kan banyak dana dari Menteri SDM, dari mana itu kan ada dana khusus dak itu. Kan perencananya sudah ada tapi tidak dilakukan ya, Pak? Nah, ini perlu direbut juga oleh daerah-daerah kan dalam konteksnya. Tapi kalau tidak direbut kan nggak bisa. Nah, kalau misalnya telepon nggak ada, telepon kan Telkomsel atau semua ada. Tinggal diatur aja cara memasang menara. Towernya bagaimana, jangan terlalu mahal. Supaya masyarakat itu kan terbuka. Nah, ini kita harus bangun seperti itu. Jadi, supaya rakyat ini pintar. Coba profesor saja kalau di daerah tertinggal atau terisolasi nggak bisa berbuat apa-apa dia, apalagi rakyat yang di sana kan. Ya, oke. Baik, Pak Yanto dari Bandar Lampung sudah bergabung juga. Halo, assalamualaikum Pak Yanto. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Iya, saya hanya memberikan masukan ya. Artinya kita selama ini ya sudah melihat bagaimana beban jalan raya itu dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang muatan tonasenya melampaui daripada ketentuan. Nah, kemudian Bapak yang dari DPD ya, anggota DPD, itulah kalau pemimpin pejabat yang tumbuhnya bukan dari bawah, tidak tahu sebenarnya akar permasalahan. Ini yang kita mudah-mudahan ke depan nanti rakyat lebih jelilah memilih siapa yang akan duduk di Dewan ataupun di DPD nanti. Kembali kepada persoalan Pak Iswandi, menghidupkan kembali jembatan Timbang. Apakah Anda tahu perjalanan jembatan Timbang selama ini jadi sumber orang mencari duit? Itu saja jawab. Artinya di Republik ini tidak bakal baik, negara ini tidak akan baik. Karena fondasi reformasi tidak dijalankan dengan benar, tidak diletakkan dengan benar. Nah, oleh sebab itu hanya satu kunci, penegakan supremasi hukum, titik. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Yanto dari Bandar Lampung. Saya minta tanggapannya Pak Marsudi di sini untuk banyak
muatan-muatan yang melampaui batas jalan begitu. Nah, menurut Anda sendiri seperti apa ya tanggapannya? Baik, memang kita sadar bahwa masyarakat sangat menyoroti masalah kualitas jalan kita gitu. Kualitas jalan kita ini ya direncanakan, ya, artinya mulai dari desain, ya, kemudian dari pada saat pelaksanaan dan terkait dengan operasionalnya. Nah, pada saat terkait operasional ini ada harusnya ada sinergi lah dengan pihak-pihak tertentu kan. Masalah beban kendaraan tadi, kemudian masalah mungkin aturan-aturan lain, penegakan hukum sebagainya. Nah, untuk jalan memang kita disampaikan tadi bahwa jalan nasional kita ini terutama Provinsi Lampung dan ini masih MST-nya masih 8 ton gitu. Di dalam perencanaan kita juga kita masih memakai standar 8 ton itu. Tapi kita tidak ingin katakan bahwa kerusakan jalan itu hanya semata-mata mungkin ya, dari beban berlebih juga gitu kan. Ya mungkin banyak faktor lain yang mempengaruhinya gitu. Jadi ke depan lah mungkin kita harus lebih berkoordinasi lah dengan semua pihak gitu ya. Artinya dari segi perencanaan, pengoperasian itu yang harus sinergi dengan pihak lain. Perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, ternyata pada saat pasca operasionalnya di luar aturan yang seharusnya kita bebannya 8 ton, dibebani 20 ton misalnya. Ya artinya akan terjadi percepatan kerusakan itu juga gitu. Jadi memang harus ada kerjasama di setiap stakeholdernya gitu. Oke, baik. Pak Is, mungkin ada tanggapan juga soal jembatan timbang dan juga penelpon yang lain tadi? Iya, kalau saya katakan dari tadi, memang penegakan hukum itu penting sekali. Memang kuncinya di situ. Kata kuncinya hanya penegakan hukum. Saya sudah katakan pada waktu pengawasan tentang jalan, masukan saya ke BPK adalah satu adalah kualitas. Apapun bentuknya, kualitas itu menjadi penilaian. Jangan volume, jangan kuantitas. Ini DPD sudah mendorong ke sana. Nah, kalau di dalam implementasi di lapangan ternyata belum, ya tetap akan kita dorong. Karena di dalam pengawasan ini selalu kita kaji. Bagaimana secara sekarang dalam pemeriksaan kuantitas masuk, tapi kenapa kualitasnya tidak? Padahal yang kita gunakan adalah kualitas. Dan DPD sudah menyuarakan itu. Untuk mendorong supaya dalam pemeriksaan itu menuju pada kualitas, bukan kuantitas. Makasih. Baik, kita angkat dulu penelpon. Sudah ada Pak Maulana, sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak. Singkat saja Pak. Masalah percepatan daerah tertinggal Pak ya. Iya. Saya rasa yang di depan mata banyak itu Pak. Jalan berlubang di Antasari itu siap ini itu menunggu korban itu. Banyak itu jalan berlubang-lubang. Jadi jangan bicara percepatan daerah tertinggal deh Pak. Di Bandar Lampung ini jalan berlubang, lubang berjalan banyak. Cobalah itu diperhatikan oleh pemerintah itu. Apa udah nggak ada lagi wali kota, gubernur apa nggak pernah liwat apa gimana itu? Pak Yusuf Kohar itu gimana Pak Yusuf itu? Ya, yang kita biasanya berani ngomong itu. Tapi jalan rusak, mobil juga bapak juga hancur Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Maulana dari Bandar Lampung. Iya, pemirsa, nanti kami akan kembali lagi di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami, akan kita tanggapi penelpon-penelpon yang sudah Anda sampaikan kepada kami. Namun sesaat lagi setelah jeda pariwara kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Halo Lampung, dan bagi Anda yang ingin bergabung silakan. Kami masih membuka line telepon di 0721785666 serta di 0721799930, dan tayang ini juga live streaming kami siarkan di www.radarlampung.co.id. Ya, Pak Maulana tadi langsung kita tanggapi. Saya ke Pak Yusuf ya. Pak Yusuf silahkan tanggapi. Ini jalan bukan hanya jalan nasional tetapi jalan provinsi, jalan kabupaten kota itu juga rusak berat di Provinsi Lampung. Tanggapan Anda Pak? Memang seharusnya memang harus lahir Sudomo yang baru. Kalau dulu kan Sudomo kan berani menegakkan muatan lebih itu diturunkan. Itu kan zamannya Sudomo. Zaman sekarang ini tidak ada lagi. Terus kita juga memang dalam hal membangun jalan apa yang dikatakan kualitas tadi. Ya saya sudah teriak-teriak dimanapun